pandangan Kristen sendiri memang titik beratnya itu di kata Immanuel atau Allah beserta kita. Bentar, Bang Nelson. Karena itu sifatnya ya dari awal hingga akhir zaman kan begitu. Begitu saja tambahan saya. Jadi penekanannya pada Immanuel. Immanuel itu maksudnya gimana? Coba jelaskan dulu biar Pak Disugi sang hafiz Bible bisa menginjili Anda dengan paripurna. Cepat. Kalau boleh jawab, Immanuel itu teman saya loh, bukan teko elektronik itu loh, Dok. Di sini ada juga pengusaha sukses ini. Baik, dokter Handi, dokter Hafiz Bible, tolong nggak sabar menghadapi pasien kita. Silakan, pasien selanjutnya siapa yang mau konsultasi? Bang Jumalu mau nanggapin dulu nih, bentar. Oh, oke, Dokter Zuma tolong dikasih diagnosanya dan resepnya juga. Iya, jadi sudah terlalu lama kemudian ya teman-teman itu selalu mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita gitu ya. Padahal kalau kita melihat itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan bersama kita. Kalau dikatakan Tuhan bersama kita lalu kemudian itu adalah Yesus, ya itu keliru. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi Bilangan 14 nomor 9, hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yesus belum ada. Yosua 1 nomor 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesaya 41 nomor 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini adalah Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau dikatakan di dalam Yesaya 7 nomor 14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia adalah Immanuel. Saya rasa ini bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel. Ini kalau kita telaah secara kritis, ini larinya ke Hizkia, Raja Yehuda, bukan kepada Yesus. Gak nyambung. Karena Yesus itu tidak bisa menyertai siapapun. Dia tidak menyertai murid-muridnya, dia meninggalkan murid-muridnya dan seterusnya. Bahkan muridnya habis digilas oleh Paulus. Jadi bukan tanpa alasan kemudian saya mengatakan itu bukan untuk Yesus, karena memang Yesus tidak menyertai. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan mencama dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, itu bukan berarti bahwa ketika dikatakan Yesus itu, Immanuel itu berujuk kepada Yesus. Faktanya ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, dia tidak menyertai lagi murid-muridnya. Jadi itu bukan tidak bisa dijadikan sebagai suatu dasar pijakan bahwasanya Immanuel itu adalah Yesus karena menyertai kita. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi teman-teman Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, sehingga ketika dikatakan malaikat memberi nama Immanuel, faktanya berujung kepada penamaan Yesus, dan tidak ada satupun manusia yang pernah memanggil Yesus itu dengan sebutan Immanuel. Jadi saya tegaskan, Yesus itu bukan Immanuel. Yesus sama sekali bukan Immanuel sekali lagi. Jadi apa yang diterangkan dalam Matius 1 itu nomor 22 sampai 23 itu hanya cocokologi dari kitabnya orang Yahudi, Yesaya 7 nomor 14. Demikian.